Konsep privatisasi pertama kali digunakan oleh pemerintah Inggris, Amerika, negara sosialis, dan akhirnya di negara Indonesia pada zaman Orde Baru. Kebijakan privatisasi merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Suatu kebijakan privatisasi dilakukan untuk memperoleh sumber dana yang murah dan untuk mengubah paradigma para pengelola badan usaha agar transparan, disiplin, tanggap terhadap perubahan, dan menyadari perlunya proses transparansi. Maksud privatisasi adalah mengurangi aktivitas pemerintah dalam pengelolaan BUMN, mengurangi kepemilikan saham pemerintah, mengurangi orientasi non-komersial, dan menjual kepemilikan BUMN kepada pihak swasta, atau memberikan peluang kepada swasta untuk masuk ke bisnis yang sebelumnya dilakukan BUMN. Nah, privatisasi diharapkan untuk dapat mewujudkan demokrasi ekonomi yang melibatkan pihak swasta nasional maupun asing dan dapat ditingkatkan melalui kebijakan BUMN. Berikut ini kita akan mempelajari tentang metode privatisasi badan usaha milik negara dan daerah. Untuk mencapai privatisasi, metode itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena metode yang satu belum tentu cocok diterapkan di sebuah negara. Menurut Nugroho dan Wiratnolo tahun 2008 mengutip pendapat Sapas 1987, menyatakan bahwa konsep privatisasi terdiri dari beberapa metode penyampaian barang dan jasa oleh sektor swasta. Yang pertama, penggunaan jasa pihak luar atau contracting out. Pemerintah menggunakan jasa organisasi laba maupun nirlaba untuk mengadakan barang dan jasa. Intinya, pemerintah membeli jasa dari perusahaan swasta atau organisasi nirlaba. Penggunaan jasa pihak luar telah menjadi praktik umum, terutama pengadaan jasa seperti pekerjaan umum dan transportasi, layanan keamanan publik, layanan kesehatan, atau layanan taman dan rekreasi. Pemerintah daerah terutama tertarik untuk menggunakan jasa pihak swasta untuk pengadaan barang dan jasa. Di tingkat lokal, pengumpulan sampah dan layanan kebersihan merupakan praktek umum penggunaan jasa pihak ketiga. Sebagai tambahan, jalan, sekolah, dan kantor pemerintah pada umumnya dibangun untuk pemerintah oleh kontraktor swasta berdasarkan kontrak. Keunggulan sistem ini menurut Sapas 1987, Hartley 1986, dan Den Hoek 1984 dalam Nugroho dan Wiratnolo tahun 2008 yaitu 1. Sistem kontrak efisien dan efektif karena menciptakan dan mendorong kompetisi antara perusahaan yang menawarkan diri untuk melaksanakan pekerjaan, mendorong turunnya harga pekerjaan. Kedua, sistem kontrak menciptakan manajemen yang lebih baik dibandingkan manajemen publik karena proses pengumpulan keputusan di bawah sistem kontrak langsung terkait dengan biaya dan keuntungan. Ketiga, sistem kontrak akan membantu membatasi besarnya pemerintahan paling tidak dalam hal yang berkaitan dengan jumlah pegawai. Keempat, sistem kontrak dapat mengurangi ketergantungan pada monopoli pemerintah yang menimbulkan inefisiensi dan ketidakefektifan dalam pemberian jasa. Kelima, kontraktor dapat dipinalti jika jasa yang mereka adakan berkualitas buruk dan tidak memuaskan. Keenam, sistem kontrak lebih luas dalam upaya menanggapi kebutuhan warga negara. Nah, kelemahan sistem contracting out yaitu pertama, korupsi bisa saja meluas dalam proses pemberian kontrak kepada individu atau perusahaan swasta. Kedua, sistem kontrak mungkin membatasi keluasan pemerintah dalam menanggapi keadaan darurat karena kontraktor dapat bangkrut. Ketiga, proses tender kompetitif tidaklah tanpa biaya. Ada biaya yang harus dibayarkan kepada pejabat negara untuk pemantauan dan penerapan kontrak. Keempat, kontraktor mungkin mempekerjakan personal sementara yang tidak berpengalaman dengan upah rendah
dan ini menurunkan kualitas layanan. Kelima, sistem kontrak menyebabkan pemecatan pegawai publik. Akibatnya pemerintah harus membayar kompensasi pengangguran kepada pegawai publik yang dipecat. Metode privatisasi berikutnya adalah dalam bentuk waralaba atau franchising. Dalam metode ini, pemerintah memberikan hak monopoli istimewa bagi perusahaan swasta untuk memperoleh dan memasok sebagian dari jasa tertentu. Pemerintah dapat pula memberikan waralaba ganda. Sistem transportasi massal merupakan salah satu contoh waralaba. Pemerintah membuat kontrak dengan satu atau beberapa perusahaan swasta untuk memberikan jasa ini. Sistem waralaba ke satu perusahaan disebut waralaba eksklusif dan sistem waralaba kepada beberapa perusahaan disebut waralaba ganda. Metode waralaba pada umumnya dilaksanakan untuk barang yang terkena bea atau toll goods yang mempunyai karakteristik monopoli alamiah. Yang ketiga, metode privatisasi, deregulasi, dan dekontrol. Deregulasi dan dekontrol merupakan dua kebijakan untuk memperkuat pasar ekonomi bebas. Deregulasi berarti penghentian seluruh aturan publik dalam berbagai sektor atau industri. Deregulasi berkaitan dengan pengurangan aturan-aturan pemerintah yang bersifat membatasi aktivitas ekonomi pasar. Dekontrol berarti seluruh kontrol publik dihapuskan. Aturan publik dan kontrol publik adalah cara intervensi pemerintah ke dalam agen pemerintah. Beberapa aturan dan kontrol ini membutuhkan para agen ekonomi melakukan atau tidak melakukan atau memperoleh izin untuk melakukan beberapa kegiatan. Aturan dan kontrol publik menjadi legal administration atau ekonomis. Contohnya aturan perpajakan, aturan lalu lintas, dan sebagainya. Metode privatisasi yang keempat yaitu tagihan pemakai atau user charge. Nah, tagihan pemakai dapat dikenakan pada kelompok barang eksklusif yang di dalamnya termasuk bea atau tol dan barang-barang kuasi publik. Tagihan barang-barang ini mempunyai fitur pengecualian dan pemakaian bersama. Tujuan utama tagihan pemakai atau pengenaan biaya atau fee adalah untuk menunjukkan biaya jasa yang diberikan. Dengan kata lain, mereka ingin memperoleh keuntungan dari beberapa jasa tertentu harus memberi sumbangan kepada biaya dan jasa tersebut. Tagihan pemakai berlaku pada jenis barang dan jasa yang luas dan diberikan secara khusus oleh pemerintah lokal. Utilitas publik pada umumnya mengenakan biaya kepada penduduk lokal atau penggunaan barang dan jasa. Contoh jasa yang dibiayai oleh tagihan pemakai termasuk kolam renang, taman, rumah sakit, listrik, pasokan air dan gas, dan pendidikan. Yang kelima, metode privatisasi sistem hibah atau grant system. Sistem hibah atau subsidi adalah kontribusi finansial atau in-kind kepada perseorangan atau perusahaan swasta oleh pemerintah. Hibah dapat berupa subsidi tunai, insentif pajak, pinjaman berbiaya rendah, dan penjaminan pinjaman. Varian-varian dalam sistem hibah sebagai berikut. Yang pertama, dalam bentuk subsidi tunai. Pemerintah menawarkan uang kepada produsen atau pemasok barang jenis tertentu. Kedua, hibah dalam bentuk pinjaman langsung. Pemerintah memberikan pinjaman berbiaya rendah atau kredit bersubsidi kepada berbagai jenis pinjaman, contohnya kredit pertanian. Ketiga, dalam bentuk penjaminan pinjaman. Pemerintah menjamin pembayaran pokok dan bunga, seluruhnya atau sebagian, jika peminjam mengalami gagal bayar. Pemerintah tidak menyediakan kredit atau pinjaman kepada perseorangan atau bisnis. Pinjaman diperoleh dari pemberi pinjaman swasta. Contingent liabilities atau penjaminan pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi jika sesuatu terjadi pemerintah. Jika peminjam default, pemerintah baru melakukan pembayaran.
Akibatnya, penjaminan pinjaman meneruskan beberapa atau seluruh resiko default pinjaman dari peminjam swasta kepada pemerintah. Keempat, hibah dalam bentuk insentif pajak. Insentif pajak dapat berbentuk pertama tarif pajak rendah untuk jenis kegiatan tertentu. Kedua, melalui sistem kredit investasi, pemerintah mengizinkan perseorangan dan perusahaan swasta untuk memotong dan kewajiban pajak mereka sejumlah atau sekian persen dari total pengeluaran investasi berjalan atas peralatan. Akibatnya, pemerintah membayarkan subsidi atas investasi dengan memberikan kembali kepada perusahaan sebagian biaya investasi melalui kredit pinjaman khusus. Kelima, sistem Accelerated Depreciation Rate atau ADR. Depresi, biaya berkurangnya modal fisik, dapat dikurangkan dari pendapatan kotor pembayar pajak. Keenam, pemotong pajak. Pemotongan beberapa pos dari penghasilan kotor disesuaikan. Contohnya, penghasilan kotor disesuaikan akibat sumbangan kepada organisasi filantropi, kerugian karena musibah seperti musibah kebakaran dan pencurian, serta pengeluaran kesehatan. Ketujuh, pengecualian pajak. Misalnya sistem perpajakan dapat saja mengurangi sejumlah uang tertentu dari penghasilan kotor, disesuaikan dengan mempertimbangkan status perkawinan pembayar pajak. Sejumlah tanggungan dan beberapa pengecualian bagi penduduk lanjut usia, buta, dan cacat. Kedelapan, hibah dalam bentuk pemberian hadiah. Pemerintah dapat memberikan tanah cuma-cuma kepada perseorangan atau bisnis swasta dengan kewajiban mereka melaksanakan kegiatan jenis tertentu. Contohnya, untuk mendorong investasi swasta, pemerintah memberikan cuma-cuma kepada organisasi laba atau nirlaba. Berikutnya adalah metode privatisasi dengan sistem kupon atau voucher system yang keenam. Metode ini didesain untuk mendorong konsumsi barang dan jasa tertentu oleh konsumen tertentu. Kupon ini dapat berupa kupon makanan, uang sekolah, layanan sekolah, perawatan anak, perumahan, dan transportasi. Sistem kupon akan berjalan baik apabila dapat menciptakan kondisi-kondisi seperti di bawah ini. Yang pertama, sistem kupon harus memberikan insentif kepada individu untuk berbelanja lebih bijak. Insentif dapat diciptakan dengan dua cara. Yang pertama, nilai kupon ditetapkan atau fixed, namun keinginan tidak terbatas. Pemegang kupon akan mempunyai insentif untuk berbelanja kebutuhan yang bernilai paling tinggi. Yang kedua, kupon tidak mencakup seluruh biaya jasa. Penerima kupon harus menggunakan dana mereka sendiri untuk menutup kekurangannya. Nah, yang kedua, sistem kupon agar dapat berjalan dengan baik, ya tentunya individu harus terinformasi secara baik tentang kondisi pasar, termasuk lokasi, kualitas, biaya barang jasa yang mereka inginkan. Nah, yang ketiga, harus ada penyelia barang dan jasa kebutuhan masyarakat yang saling berkompetisi. Keempat, kualitas barang dan jasa harus mudah diukur. Kelima, produk dan jasa yang terkena sistem harus relatif murah dan sering dibeli masyarakat. Dan yang keenam, sistem kupon seperti halnya sistem hibah cocok untuk memberikan merit goods. Barang-barang ini timbul akibat pengetahuan dan informasi yang tidak sempurna yang diperoleh oleh individu yang mengkonsumsi terlalu sedikit. Nah, berikut ini kita akan melihat metode privatisasi dengan kontrak manajemen. Alasan kontrak manajemen ini timbul yang pertama adalah karena pemerintah berkeinginan untuk memindahkan kepemilikan kepada perusahaan swasta. Yang kedua, pemerintah berkeinginan untuk melaksanakan upaya perbaikan yang keuntungannya hanya dapat diperoleh dengan efisiensi manajerial yang baik. Dan yang ketiga, kapasitas sistem keahlian manajemen dalam suatu perusahaan perlu diperbaiki
untuk memperoleh teknologi dan lebih maju. Nah, melalui metode ini, fasilitas operasi perusahaan dikontrakkan kepada sebuah perusahaan swasta. Fasilitas di mana manajemen dikontrakkan termasuk lapangan udara, lokasi dan pusat-pusat konvensi. Kontrak manajemen yang diterapkan di sektor swasta di negara-negara industri memiliki keuntungan, yaitu dari sisi pemerintah dan dari sisi manajer. Untuk sisi manajer, keuntungannya yaitu adalah mempertahankan kepemilikan. Selanjutnya, pemerintah dapat mengatasi masalah keahlian manajer dan teknis melalui kontrak manajemen. Keuntungan lain adalah alih teknologi dapat diperoleh dari kontrak manajemen. Keuntungan dari sisi manajemen, kontrak manajemen memungkinkan seorang manajer untuk menerima aliran penghasilan yang telah disepakati sebelumnya melalui tarif manajemen dan mungkin memperoleh bonus tambahan yang didasarkan pada variabel-variabel seperti kinerja, penjualan, atau kriteria lain yang disepakati. Nah, kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam kontrak manajemen ini adalah dari sisi pemerintah. Kita akan melihat bahwa pemerintah harus menghentikan kendali atas manajemen dan operasi harian. Meskipun kendali kebijakan dan keuangan pada umumnya, selanjutnya pemerintah harus membayar tarif manajemen yang telah disepakati meskipun perusahaan tidak mendapat keuntungan. Nah, kerugian lain adalah pemerintah tetap bertanggung jawab atas pengeluaran operasional dan pembayaran utang. Selain itu, kontrak manajemen juga menghabiskan banyak waktu dan penerapannya dapat menjadi lebih mahal. Dan kelemahan dari sisi perusahaan manajemen, risiko finansial menjadi lebih rendah dibanding dengan risiko yang timbul di bawah operasional joint venture. Jika bisnis operasi di bawah break-even point, pemilik bukan manajer harus memenuhi defisit keuangan. Jika bisnis berada di atas break-even point, perusahaan manajemen dapat memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan pendapatannya jika mereka melaksanakan operasi dengan pengaturan yang berbeda. Akibatnya, perusahaan manajemen melaksanakan sebagian potensi keuntungannya untuk risiko dan investasi lebih sedikit. Dan kerugian lainnya adalah manajer percaya akan kekuatan finansial si pemilik. Metode privatisasi berikut ini adalah metode sewa atau leasing. Metode ini mirip dengan metode waralaba dan pengalihan kepada pihak luar atau contracting out, dan dalam hal pengalihan manajemen dan operasional kepada sektor swasta. Nah, berikut ini metode privatisasi kongsi atau joint venture. Istilah lainnya adalah kongsi atau usaha bersama. Nah, usaha bersama ini merupakan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan. Kerjasama dilaksanakan antara dua atau lebih perusahaan, namun demikian kerjasama ini dapat timbul antara perusahaan swasta dengan perusahaan publik. Kerjasama antara perusahaan swasta dinamakan Private Sector Joint Venture Agreement, dan kerjasama dengan perusahaan swasta dan perusahaan publik dinamakan Public and Private Joint Venture Agreement and Mixed Enterprise. Nah, berikut ini juga metode privatisasi dengan sistem Build Operate Transfer atau BOT. Nah, sistem ini bertujuan menarik modal asing. Investasi langsung asing didorong untuk membangun fasilitas infrastruktur, stasiun eksplorasi minyak bumi, pusat-pusat hiburan, fasilitas rekreasi di negara berkembang. Setelah konstruksi selesai, maka perusahaan swasta asing akan mendapat hak untuk mengoperasikan fasilitas tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati melalui kontrak. Di akhir kontrak, fasilitas dan infrastruktur yang berdiri dialihkan kepada pemerintah. Nah, berikut ini metode privatisasi organisasi nirlaba. Nah, metode ini istilah lain organisasi nirlaba adalah organisasi sukarela atau organisasi filantropi.
juga mengadakan beberapa jenis barang dan jasa. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang dilarang mendistribusikan pendapatan bersihnya jika ada kepada individu yang mengendalikannya, seperti anggota, pegawai, direktur, atau pengawas. Nah, ciri-ciri dari organisasi nirlaba menurut Nugroho dan Wiratnolo tahun 2008 mengutip pendapat Huntsman 1986 dan Wishboard 1987 adalah sebagai berikut. 1. Organisasi nirlaba memperoleh subsidi pajak seperti tarif pos khusus dan pengecualian dari pengenaan pajak, penghasilan, dan properti. Yang kedua, organisasi ini tidak memiliki akses pada pendapatan pajak untuk mendukung keuangan mereka, namun kadangkala mendapat hibah dari pemerintah. Yang ketiga, organisasi nirlaba melakukan donasi dari sumber-sumber swasta atau publik. Demikianlah penjelasan tentang metode privatisasi, kelebihan dan kekurangannya.